Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel Math and Science. Untuk hari ini saya akan membahas materi tentang trigonometri, dasar-dasar dari trigonometri, kemudian sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Oke, untuk yang pertama, konsep yang harus tahu di bab trigonometri ini adalah segitiga ya. Jadi di sini ada segitiga. Nah, kemudian di sini alfa ini sudut di sini. Nah, kemudian posisi depannya alfa ini depan. Kemudian yang di sini itu samping. Nah, kemudian yang ini namanya sisi miring. Nah, jadi menyesuaikan ya sudutnya di mana. Kalau misalkan sudutnya di sini, berarti ini depan. Kemudian ini yang samping, kemudian yang miring tetap di depannya sudut siku-siku. Nah, setelah mengetahui konsep ini, sekarang kita akan mencari nilai sin, cos, dan tangen serta kebalikannya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu sin alfa. Sin itu rumusnya depan per miring atau demi. Sin demi. Kemudian cos alfa, cos itu sami. Kemudian tangen alfa, tan itu berarti desa. Nah, kemudian kebalikannya dari mereka itu apa? Yang pertama ada kosekan. Kosekan alfa. Kosekan alfa ini kebalikannya dari sin. Jadi dia mide. Kebalikannya tinggal dibalik ya. Kebalikan dari cos apa? Itu sekan alfa. Berarti sa. Nah, jadi kebalikannya ini. Kemudian tangen itu kebalikannya kotangen alfa. Itu sa per D gitu ya. Ini untuk kebalikannya. Kemudian setelah paham dari konsep ini, kita ke sudut-sudut istimewanya. Jadi sudut-sudut istimewa trigonometri itu ada 0, kemudian ada 30, kemudian 45, kemudian 60 derajat, kemudian 90 derajat. Nah, karena dikatakan istimewa berarti sudah mempunyai nilai-nilai untuk sin, cos, dan tangannya ya. Jadi yang pertama kita mau cari sinnya, kemudian kita cari cosnya, kemudian kita cari tannya gitu. Nah, ini ya. Nah, sin 0 itu hasilnya 0, sin 30 itu hasilnya setengah, sin 45 itu hasilnya setengah akar 2, sin 60 itu hasilnya setengah akar 3, sin 90 hasilnya 1. Nah, untuk nilai cos itu kebalikannya dari sin. Jadi 1 itu di sini, di cos ditulisnya di sini. Kemudian setengah akar 3 di sini, ditulisnya di sini. Yang ini tetap setengah akar 2. Kemudian yang di sini setengah. Kemudian yang di ujung 0. Nah, seperti ini ya. Untuk tangan itu ada rumusnya. Tangan itu rumusnya sin ya. Tangan itu rumusnya sin dibagi dengan cos. Nah, ini rumus dari tangan. Sin dibagi cos. Nah, jadi rumus tangannya itu 0 dibagi 1, dia 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu 1 per akar 3. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. 1 dibagi 0 itu tak terhingga. Nah, jadi ini untuk sudut-sudut istimewanya. Nah, oke, lanjut. Kemudian kita ke sudut berelasi. Jadi di dalam trigonometri itu ada 4 kuadran. Ya. Ini namanya kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kemudian kuadran keempat. Nah, di sini kan sudutnya dia 0, kemudian 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian 270 derajat, kembali lagi ke sini 360 derajat. Nah, yang akan kita gunakan sebagai patokan adalah 180 derajat dan 360 derajat. Nah, kalau untuk di kuadran pertama itu semuanya sin, tan, cos
semuanya positif. Ya. Kalau untuk di kuadran kedua hanya sin yang positif. Di kuadran ketiga hanya tan yang positif. Di kuadran keempat hanya cos yang positif. Jadi semua sin, tangen, cos gitu. Nah, kemudian di kuadran kedua ini karena dia kurang dari 180, kita pakai 180 dikurang alfa gitu. Di kuadran ketiga karena lebih dari 180, kita gunakan 180 plus alfa gitu. Di kuadran keempat karena kurang dari 360, kita gunakan 360 minus alfa. Gini ya. Jadi yang perlu diingat-ingat untuk kuadran ke-1 menggunakan tabel sudut istimewa. Untuk kuadran kedua 180 minus alfa, kuadran ketiga 180 plus alfa, kemudian kuadran keempat 360 min alfa. Oke, untuk contoh yang pertama kita akan mencari nilai sin 120 derajat. Nah, untuk yang pertama kita cari tahu sin 120 itu di kuadran berapa? Oh, dia di kuadran kedua karena nilainya di antara 90 sampai 180. Berarti kita gunakan sin 180 minus alfa. Sin 180 dikurang berapa yang hasilnya 120? 60. Nah, kemudian sin di kuadran kedua itu kan hasilnya positif. Berarti di sini kita ambil aja sinnya dengan yang bagian belakangnya. Nah, sin 60 hasilnya berapa? Setengah akar 3. Bisa dilihat di tabel istimewa gitu ya. Setengah akar 3. Nah, kemudian untuk yang kedua kita akan mencari nilai dari sin 240 ya. Nah, 240 ini di kuadran berapa? Oh, di kuadran ketiga karena dia dari 180 sampai 270. Jadi di sini kita gunakan 180 plus alfa ya. Berarti di sini sin 180 ditambah berapa yang hasilnya 240? Oh, 60. Nah, jadi sin di kuadran ketiga kan hanya tangan yang positif, berarti nilai sinnya negatif. Min sin 60 derajat. Jadi kita ambil sinnya sama 60-nya. Sama ingat, sin di kuadran ketiga hasilnya negatif karena hanya tangan yang hasilnya positif. Jadi sama dengan min sin 60 sama ya hasilnya min setengah akar 3. Nah, seperti ini. Kemudian yang mau kita cari selanjutnya adalah cos 150 derajat. Yang pertama 150 di kuadran berapa? Oh, di kuadran kedua. Jadi kita pakai 180 min alfa. Karena rentang kuadran kedua ini dari 90 sampai 180 ya. Jadi di sini cos 180 min alfa sama dengan cos 180 dikurang berapa yang hasilnya 150 dikurang 30. Kemudian kita lihat cos di kuadran kedua hasilnya apa? Karena cuma sin yang positif, berarti cos di kuadran kedua hasilnya negatif. Min cosnya kita tulis, 30-nya kita tulis. Nah, min cos 30 hasilnya berapa? Setengah akar 3. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara menentukan nilai sin, cos, dan tangen ya untuk sudut berelasi.